warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan nikmat dan karunia yang tiada hentinya Allah berikan kepada kita semua. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan tentang nikmat-nikmat tersebut. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian benar-benar kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang ada pada dirimu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid." Apabila kalian benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditambah nikmat tersebut. Akan tetapi jika kalian kufur, maka Allah Subhanahu wa taala sangat pedih siksanya. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan hadirnya kita di masjid ini setelah kita menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah, kemudian kita duduk di majelis ilmu, maka mudah-mudahan ketika nanti Allah tanyakan tentang nikmat-nikmat yang banyak pada diri kita, maka kemudian kita mampu menjawabnya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam juga marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Rasul kita yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. InsyaAllah kita akan mengkaji di dalam beberapa waktu ke depan berkaitan dengan tazkiyatun nafas atau tazkiyatun nufus. Permasalahan atau pembahasan tentang tazkiyatun nafas di dalam agama termasuk perkara yang sangat penting. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam kecuali di antara tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa, untuk membersihkan diri dari berbagai kotoran yang ada di dalamnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jumu'ah, surat yang mungkin sering kita dengar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus fil ummiyin, pada kaum yang mereka tidak bisa membaca dan tulis, yakni di antara mereka seorang utusan, seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa-jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah,
dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga Al-Hikmah, As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, yang mana sebelumnya mereka berada di dalam keadaan sesat yang sangat nyata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini dalil yang menunjukkan di antara tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk tazkiyatun nafas, adalah agar kita membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita dari segala kotoran yang ada di dalamnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat yang mungkin lebih sering lagi kita membacanya, dan bahkan bisa jadi kita pun semua telah menghafalnya, bahkan anak-anak kita juga sudah menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Asy-Syams, yang mana kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam ayat ini sebanyak 11 kali. Ya. Jadi kalau di dalam pembahasan Al-Qur'an, Al-Qasam wal Muqsam alaih, maka setelah ada sumpah, setelahnya itu ada perkara yang ditegaskan. Karena tidak akan mungkin seorang bersumpah kecuali untuk perkara-perkara yang butuh penegasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam ayat ini, dalam surah Asy-Syams, bahkan sumpah Allah tidak hanya sekali, Pak. Ya, kalau ada orang ngomong wallahi, demi Allah, artinya dia butuh penegasan, dia ingin menegaskan kepada orang lain yang ada di hadapannya tentang sesuatu. Ya, dia mengatakan wallahi, demi Allah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah, dan Allah boleh bersumpah dengan makhluk. Berbeda dengan makhluk, tidak boleh bersumpah kecuali harus dengan nama Allah. Ya, man halafa bi ghairi llahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Tapi kalau Allah boleh bersumpah dengan makhluknya, karena makhluk adalah miliknya, dan tidak ada yang lebih agung, ya, yang bisa menandingi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah banyak bersumpah di dalam Al-Quran. Contohnya apa? Wal asr, demi masa. Ya. Kemudian Allah bersumpah wat-tini waz-zaitun wa turi sinin, demi buah tin, demi buah zaitun, dan juga bukit Tursina. Kemudian Allah bersumpah wasyamsi, atau dalam surah ya ini wasyamsi wa duhaha. Ya, Allah bersumpah di dalam 11 perkara. Yang pertama adalah wasyamsi wa duhaha, demi matahari, ya, dan duhaha, waktu duhanya, wal qamari idza talaha, dan demi rembulan, ya, apabila dia telah mengikutinya, wan nahari idza jallaha, demi siang apabila telah nampak, wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila telah gelap, was samai wa ma banaha, dan demi langit dan apa yang banaha, dia bangun padanya, wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan apa yang dia hamparkan, wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa dan apa yang dia sempurnakan, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah memberikan ilham, ya, yaitu petunjuk bagi orang yang bertakwa dan juga bagi orang yang fajir. Kemudian Allah menegaskan, dari setelah memberikan penegasan dengan sumpah, ada pesan yang Allah ingin sampaikan. Pesannya adalah qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Ya. Jadi yang Allah ingin tegaskan di dalam sumpah ini, bahkan 11 sumpahnya adalah untuk menegaskan sungguh beruntunglah orang-orang yang benar-benar telah mensucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang-orang yang sebaliknya mengotori jiwanya. Ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana agungnya tazkiyatun nafas. Ketika seorang dia memiliki usaha untuk selalu membersihkan jiwanya dari berbagai kotoran yang mungkin tidak nampak. Ya, kalau kotoran di baju kita nampak, kita mudah membersihkannya.
kotoran yang ada di sepatu kita, yang ada di pakaian, yang ada di tubuh kita, itu sangat mudah Bapak Ibu sekalian. Tapi kotoran yang ada di dalam dada, yang ada di dalam hati, maka ini butuh betul-betul kesungguhan bagi seorang di dalam membersihkannya. Karena bersih dan rusaknya hati, kotornya hati, itu sangat mempengaruhi amalan pada diri seseorang. Apa yang ada di dalam hati akan mempengaruhi amal zahirnya diri seseorang. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam hadisnya yang sahih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ala ketahilah, inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak seluruh jasadnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Dari sisi zahir pun demikian Bapak Ibu sekalian. Kalau orang jantungnya sudah rusak, hatinya sudah rusak, maka akan rusak juga anggota tubuh yang lain. Para ulama menjelaskan al-qalbu di dalam hadis ini maksudnya adalah jantung. Karena jantung ini adalah pusat yang memompa darah ke seluruh tubuh. Apa jadinya kalau darah itu tersumbat? Maka orang kalau dia sakit jantung, darahnya tersumbat di otak, maka dia menjadi apa Bapak Ibu sekalian? Jadi cacat. Anggota tubuh sebagiannya tidak bisa digerakkan, tidak akan berfungsi. Maka begitu juga dengan segumpal daging ada di dalam dada, yaitu hati manusia. Ketika hatinya baik, hatinya bersih, maka amalnya juga akan nampak baik. Dan sebaliknya ketika hati seorang dia buruk, kotor, maka akan nampak juga perbuatan yang buruk pada amalannya. Falyazubillah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan penyakit hati yang paling buruk bagi jiwa seorang adalah kesyirikan. Ketika kesyirikan masuk di dalam hati seseorang, dia punya kebergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bertawakal kepada Allah, tetapi tawakal kepada benda-benda, kepada kekuatan-kekuatan tertentu. Maka ini adalah kotoran yang paling berbahaya. Termasuk di dalamnya ketika seorang dia beribadah kepada Allah, akan tetapi tersusupi kotoran-kotoran syirik kecil. Ketika dia meniatkan ibadahnya adalah bukan karena Allah, untuk mendapatkan pujian manusia, untuk mendapatkan sanjungan manusia, termasuk ingin mendapatkan dunia dari amal salehnya, maka ini pun kotoran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Maka kata Allah, akan kami datangkan amal-amal yang pernah mereka kerjakan, kemudian kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Syirik kalau sudah masuk di dalam amal saleh, dia akan menghancurkan. Sebesar apapun amalan, ketika kesyirikan tersusupi di dalamnya akan menjadikan hancur. Ibarat kalau istilah kita, gara-gara nila setitik rusak susu sebelahnya. Kesyirikan itu bagaikan nila yang setitik, tetapi dia bisa menghancurkan amal saleh yang sangat besar. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal itu harus diniatkan karena Allah, jauh daripada kesyirikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam ayatnya, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah akan haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lil-zalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang yang berbuat zalim kepada hak Allah untuk beribadah hanya kepadanya seorang penolong pun.
ketika di akhirat kita itu dalam dua keadaan, Bapak Ibu sekalian. Kita selamat dengan sebab amal kita sendiri, amal saleh yang dikerjakan karena Allah, tidak ada kesyirikan dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah seorang bisa mendapatkan bantuan dari orang lain, ya, yang disebut dengan syafaat. Ya, jadi pertama dengan sebab amalnya, yang kedua adalah ada yang membantunya. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya, syafaat adalah talabul khair lil ghair, adalah pertolongan, adalah bantuan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Dan banyak yang bisa memberikan syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan syafaat. Malaikat bisa memberikan syafaat. Anak yang saleh bisa memberikan syafaat. Orang tua yang saleh dan salihah bisa memberikan syafaat. Bahkan sesama kaum muslim bisa memberikan syafaat, tetapi dengan syarat tidak ada boleh di dalamnya kesyirikan. Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat, tetapi syafaatnya tidak bisa membantunya untuk keluar dari neraka Allah. Ya. Nabi secara khusus memberikan syafaat kepada pamannya Abu Talib karena jasanya yang begitu besar. Ya. Dia menjadi pelindung Nabi. Orang pertama yang menjadi tameng dakwah Nabi adalah Abu Talib. Tetapi Abu Talib dengan kedekatannya, dengan segala kebaikannya, tidak mau masuk ke dalam Islam. Ya, makanya ketika Abu Talib meninggal dunia, Nabi sudah berusaha mengajak yang membersihkan dirinya, menjauhi kesyirikan, agar dia hanya beribadah kepada Allah, agar dia meyakini tidak ada kekuatan, tidak ada khalik, tidak ada, ya, yang mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah, dan wajib hanya menyembah Allah. Tetapi kemudian Abu Talib tetap berada di dalam agama nenek moyangnya, tetap menyembah berhala. Ya. Ketika sakaratul maut, Nabi berada di sampingnya, karena Nabi begitu sayang kepada pamannya yang telah mendidiknya sedari kecil. Maka kemudian Nabi berupaya membantunya, menolongnya agar dia mendapatkan keselamatan di akhirat. Nabi mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya, kalimatan uhajju laka biha indallah, yang mana dengan kalimat ini aku akan jadikan hujjah, alasan di hadapan Allah untuk memberikan keselamatan baginya. Tetapi fa'aba an yaqula la ilaha illallah, Abu Talib ternyata tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, dan dia tetap berada di dalam kesyirikan dan mati di atas kesyirikan. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih. Ya. Bagaimana seorang paman yang sudah mendidiknya sedari kecil, mengasuhnya sedari kecil, dan bahkan menjadi tameng penolongnya setelah dia dewasa, setelah diangkat oleh Allah sebagai Nabi, tapi kemudian Nabi tidak mampu memberikan hidayah Islam. Nabi tidak mampu membebaskan diri pamannya dari kesyirikan, dari kotoran-kotoran benalu yang paling Allah murkai, yaitu syirik. Maka kemudian Nabi sangat bersedih hati, dan Allah menurunkan ayat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ya, artinya hidayah itu, taufik itu murni dari sisi Allah. Adapun kita manusia, bahkan nabinya, itu hanya bisa berusaha, tetapi keputusan akhirnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini kotoran yang paling rusak, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jangan sampai kita melakukan praktek-praktek yang menjurus kepada mengotori diri kita. Hal-hal yang paling Allah benci pada diri seorang hamba,
ketika ada kebergantungan kepada selain Allah, ketika seorang beribadah niatnya bukan karena Allah, ya, bahkan itu adalah kezaliman yang paling besar. Berbuat zalim kepada manusia saja dilarang, ya. Seorang ketika berbuat zalim kepada sesama manusia, dia termasuk orang yang paling rugi serugi-ruginya. Meskipun dia telah beramal saleh, meskipun dia telah menegakkan salat 5 waktunya, dia telah melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dari kewajiban-kewajiban, tapi kalau kezaliman memasuki dirinya dan ini kepada sesama manusia, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang muflis, dia adalah orang yang sangat bangkrut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna man muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang paling bangkrut itu? Maka para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dinara wa la dirham." Orang yang bangkrut itu yang sudah enggak punya lagi dinar, tidak punya lagi dirham, tidak punya uang. Ya, tadinya dia kaya raya, dia punya usaha ini dan itu, rumahnya besar, kemudian apa? Bangkrut usahanya. Apa yang terjadi? Maka dia berada di dalam, ya, kebinasaan. Ya, itu orang yang paling merugi, yang tadinya menikmati hasil yang luar biasa, tetapi kemudian menjadi orang yang bangkrut bisnisnya. Ya, itu pemahaman para sahabat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan itu. Orang yang paling bangkrut, yang paling merugi nanti adalah bangkrutnya pada hari kiamat. Ya, ketika di dunia, ketika seorang bangkrut saja dia akan apa? Bisa jadi putus asa. Ya, apalagi ketika seorang bangkrutnya adalah di akhirat dengan sebab dia telah mengusahakan amal-amal yang luar biasa. Ya, dari sedekahnya, dari infaknya, dari salatnya, dari puasanya, dari hajinya. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad syatama hadza. Tapi orang ini pernah mencela si fulan. Wa akhadha mala hadza, mencuri, mengambil harta si fulan dengan tanpa hak. Wa qad wasafa qadama hadza, ya, telah menzalimi si fulan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal baik yang telah dia kerjakan diambil alih oleh orang yang terzalimi oleh dirinya. Ketika amalnya sudah tidak mampu lagi membayar lunas dari kezaliman yang telah dia lakukan, maka diberikanlah baginya adalah dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi di dalam hidupnya. Maka kemudian dilemparkanlah orang tersebut ke dalam api neraka. Itu orang yang bangkrut di akhirat dengan sebab berbuat zalim kepada sesama manusia. Lalu bagaimana lagi ketika seorang berbuat zalimnya kepada Allah yang menciptakan, kepada Allah yang senantiasa memberikan rezeki kepadanya, memberikan nikmat-nikmat yang tidak bisa seorang pun menghitungnya, ya, maka ini adalah kezaliman yang paling besar. Ya, sebagaimana wasiat Luqman kepada anaknya diabadikan di dalam Al-Quran, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Ya. Kata Luqman kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar." Ya, kepada orang lain saja sebegitu besarnya dia akan mendapatkan kebangkrutan pada hari kiamat, apalagi kezaliman yang dia lakukan kepada Allah. Allah yang telah menciptakannya, Allah yang telah memberikan rezeki, Allah yang menghidupkannya, Allah yang mengatur hidupnya. Ya, Allah penuhi bekal dia untuk hidup di dunia, tetapi bersama dengan itu justru dia memberikan ibadah kepada selain padahal Allah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuan utamanya adalah beribadah hanya kepada Allah. Ibadah kepada Allah itu waktunya sedikit, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau kita hitung-hitung, ya,
maka Allah itu memerintahkan kita dari ibadah yang diwajibkan itu hanya sedikit. Ya, salat 5 waktu. Ya, dalam satu salat subuh kita mungkin 10 menit maksimal. Ya, bahkan ada di sebagian masjid itu lebih lama lagi, 15 menit. Ya, ditambah lagi sudah banyak yang berdaham-daham, banyak yang sudah batuk-batuk. Kenapa? Ya, tidak kuat. Padahal Allah hanya perintahkan ibadah dalam hidup kita hanya 5 waktu dalam sehari dan tidak lebih dari 10 menit. Ya, apalagi sholatnya sendirian, apalagi sholat zuhur, apalagi sholat asar, ya, sholatnya sendiri itu lebih sedikit lagi. Allah berikan kita 24 jam dalam satu pekan, 365 hari. Kewajiban-kewajiban yang diperintahkan, yang diwajibkan itu hanya sedikit sekali. Ya. Maka dalam hal yang sedikit ini, tidakkah kita benar-benar menjadikan ibadah kita berkualitas? Benar-benar ibadah kita dibangun di atas iman, di atas takwa, bukan di dalamnya terdapat kesyirikan-kesyirikan dari riya maupun sum'ah ataupun amalan-amalan yang berkonsekuensi kepada syirik. Ya. Memang dia tidak sedang ibadah Bapak Ibu sekalian, tetapi dalam praktek kesehariannya, ya, dia menjalankan ritual-ritual kesyirikan. Ya. Dia punya jimat-jimat tertentu, dia punya pusaka-pusaka tertentu, ya. Dia punya sesuatu yang dia minta kepada selain Allah. Nauzubillah. Ini pun akan menghancurkan ibadahnya, akan menghancurkan amal salehnya. Nabi SAW itu sedari dini, sejak kecil, ya, para sahabat itu dididik dengan ketauhidan. Salah seorang sahabat Abdullah bin Umar misalnya, Nabi pernah membonceng dia di belakang untanya. Kemudian Nabi berkata kepadanya, wahai ghulam, wahai anak kecil, wa'allimuka kalimatin, aku ajarkan kepada kamu beberapa ucapan. Maka Nabi mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ya, banyak Bapak Ibu sekalian praktek-praktek, ya, terutama di bulan Surah ini, di bulan Muharram ini, ya, bulan Muharram di antara bulan yang haram. Ya, apa bulan haram itu Bapak Ibu sekalian? Ya, bulan haram itu maksudnya adalah, ya, bulan yang penuh dengan kehormatan. Ya, haram itu dari bahasa Arab adalah dia bulan yang zu hurmah. Dia memiliki keagungan yang kemudian diambil, diserap oleh bahasa Indonesia menjadi hormat. Hormat itu artinya hormat, kehormatan, keagungan. Ya. Nabi SAW menyebutkan, bahkan di dalam Al-Quran, Allah telah menetapkan dalam setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Ya. Dalam hadisnya Nabi SAW, 4 bulan haram itu yang pertama datang secara beriringan 3 bulan. Ya. Zulqa'dah, Wazul Hijjah wal Muharram. Ya, dari Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian bulan Muharram hari ini, saat ini. Ya, kemudian wa Rajab Mudhar. Ya, yang keempat adalah bulan Rajab. Ya, maka di bulan Muharram ini sayangnya masih ada, ya, perilaku-perilaku yang menjurus kepada hal-hal yang dilarang, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah kotoran yang paling berbahaya, ya, bagi diri seorang hamba, bagi diri seorang muslim ketika, ya, dia menyelubung masuk di dalam keyakinan-keyakinan mereka. Ya, di bulan Muharram banyak orang yang takut, ya, dia merasa bulan ini bulan yang penuh dengan sial, yang penuh dengan apa? Hal-hal yang negatif, ya, bahkan ada filmnya, ya Bapak Ibu sekalian, Malam Satu Suro, ya kan? Sudah di branding,
Ya, kalau bulan ini bulan yang sial, bulan yang angker, padahal tidak sama sekali. Bulan Muharram adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, salah satu bulan haram. Bahkan puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Muharram. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus shiyam ba'da Ramadan. Amal saleh puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, adalah pada bulannya Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Ya, jadi Allah nisbatkan, Allah sandarkan bulan ini dengan dirinya, dengan namanya. Kalau bulan ini adalah bulannya Allah, ya, bukan bulannya setan, bukan bulannya, ya, dari segala kelenik-kelenik yang sering disampaikan, na'udzubillah. Ya, bulan ini adalah bulan yang mulia. Bahkan secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki atau menyunnahkan bagi kita berpuasa secara khusus pada tanggal 9 dan 10-nya. Ya, dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan, dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan. Ya, sebagaimana di zaman Nabi Musa alaihi salam, di antara sebab puasa pada bulan tersebut adalah karena Allah menolong Musa alaihi salam dari kejaran bala tentara Fir'aun. Ya, jadi disebutkan di dalam riwayat, ya, bahwasanya orang-orang ketika itu mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun, sehingga bala tentara tersebut kemudian ditenggelamkan ke dalam laut. Ya. Maka kemudian orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi menjadikan hari tersebut sebagai hari berpuasa. Mereka mengatakan hada yaumun salih, ini adalah hari yang baik, ini adalah hari yang, ya, bagus. Ya, maka mereka pun memperbanyak amal saleh di dalamnya. Maka ketika Nabi datang ke kota Madinah, kemudian Nabi melihat perilaku mereka, kok mereka ini melakukan puasa. Kemudian Nabi bertanya, kenapa kalian berpuasa? Kemudian mereka mengatakan ini adalah hari baik, ya, maka kami berpuasa di dalamnya. Kata Nabi SAW, nahnu ahaqqu bihada, kami lebih berhak untuk melakukan ibadah, ya, yang mereka lakukan. Maka kemudian Nabi SAW syariatkan puasa pada tanggal 10 Muharram. Bahkan itulah puasa yang pertama kali diwajibkan, ya, kepada kaum muslimin sebelum diwajibkannya puasa pada bulan Ramadan. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka pembersihan jiwa yang paling utama adalah membersihkan diri kita dari segala praktek-praktek kesyirikan, baik di dalam ibadah maupun di dalam perilaku kita sehari-hari. Ya. Ada orang menganggap sial karena sesuatu. Ya, misalnya apa Bapak Ibu sekalian? Ya, misalnya ada burung elang ke rumahnya. Ya, maka dia berfirasat, wah, ini ada sesuatu. Ya, atau rumahnya nomor 13, ya kan, oh, nggak mau beli. Kenapa? Nanti akan mendapatkan, ya, ketidakberuntungan, kesialan. Termasuk juga amal-amal tertentu. Maka ini penyakit yang paling berbahaya. Dia akan bisa merusak amal saleh yang telah dia kerjakan mungkin tahunan, bahkan puluhan tahun. Ya, ketika seorang tidak menjaga diri dari, ya, kotoran-kotoran kesyirikan di dalam dirinya. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai jelaskan, ya, di dalam kitab ini Syekh Ahmad Farid menjelaskan bahwasanya kotoran kesyirikan, kotoran riya, kotoran sum'ah adalah kotoran yang paling pertama dan utama untuk disucikan. Ya. Bahkan Allah tidaklah mengutus nabinya, tidaklah mengutus rasulnya dari zaman dahulu yang pertama sampai yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain tidak bukan adalah membersihkan jiwa manusia
daripada perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah mengutus pada tiap umat para rasul yang dakwah mereka adalah mengajak untuk menjauhi segala peribadatan kepada selain Allah dan menyuruhkan mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya sebagaimana dijelaskan oleh penulis kitab ini terkait dengan tazkiyatun nufus, maka kotoran yang selanjutnya yang lebih rendah di dalamnya setelah kotoran kesyirikan, termasuk di dalamnya adalah kotoran-kotoran benalu-benalu yang ada di dalam jiwa, yaitu penyakit-penyakit hati, baik itu berupa penyakit hasad atau penyakit ujub atau penyakit kibar, maka semuanya adalah kotoran yang bisa merusak jiwa manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan di dalam hadisnya telah menjelaskan misalnya tentang penyakit hati sombong. Ini bisa menimpa siapa saja, kita semua. Terutama ketika seorang dia telah mendapatkan kemudahan untuk berbuat kebaikan, maka hati-hati dari penyakit sombong, dan yang termasuk di dalamnya adalah penyakit ujub. Merasa dirinya sudah paling baik, merasa dirinya sudah paling alim, sudah paling sempurna, yang lain berada di bawahnya. Ini tanda dari tanda-tanda penyakit hati, ujub, dan kemudian menjurus kepada al-kibar. Kalau kita lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menghukum iblis laknatullah adalah karena penyakit kesombongan. Ketika Allah memerintahkan dia untuk memberikan penghormatan kepada Adam alaihissalam, tapi dia menolak untuk mentaati perintah Allah, sebabnya karena apa? Karena adanya penyakit hati yang bernama al-kibar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, wa idz qala rabbuka lil malaikati, ketika Allah berkata kepada malaikat agar mereka sujud, maksudnya adalah memberikan penghormatan kepada Adam alaihissalam, fasajadu, maka mereka pun mentaatinya, kecuali siapa? Illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara, dia enggan menjalankan perintah Allah, maka kemudian dia kufur, dan dia pun merasa karena apa? Karena kesombongan yang ada di dalam dirinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, kenapa kamu tidak mentaati perintah Allah, memberikan penghormatan kepada Adam, maka dia mengatakan, Allah mengatakan, ma mana'aka an tasjuda iz amartu, apa yang menghalangi kamu untuk memberikan penghormatan kepada Adam ketika aku memerintahkanmu? Maka dia mengatakan, qala ana khairun minhu, aku adalah hamba yang lebih baik daripadanya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Maka dengan sebab itulah aku tidak mau mentaati perintahmu. Nauzubillah. Ini penyakit hati Bapak Ibu sekalian, yang bisa menjerumuskan seorang ketika dia sudah menjadi baik, maka menjadi orang yang terlaknat sebagaimana iblis laknatullah. Asalnya iblis adalah hamba Allah yang taat. Dia termasuk dari kalangan jin. Dia bukan malaikat, dia dari golongan bangsa jin yang sangat taat kepada Allah. Tapi kemudian diuji, dia terkena ujian. Dengan sebab amalnya yang luar biasa menjadikan dia sombong.
Nauzubillah. Ya, maka kemudian Allah keluarkan dia dari surga, ya, bahkan dia menjadi musuh bagi manusia selama-lamanya sampai hari kiamat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika yaitu iblis dan bala tentaranya dia bersumpah kepada Allah, benar-benar aku akan sesatkan la'ughwiyannahum ajma'in. Benar-benar kami akan balas, ya, kami akan goda manusia agar mereka bersama kami nanti di neraka. Dia pun bersumpah kepada Allah, ya, fa biizzatika, maka dengan kemuliaanmu benar-benar aku akan simpangkan, aku sesatkan mereka. Kecuali siapa? Allah mengatakan illa ibadika minhumul mukhlasin, kecuali dari hamba-hambamu di antara mereka yang mereka mengikhlaskan diri di dalamnya. Berarti mereka yang mensucikan diri mereka dari segala kotoran, mereka yang senantiasa mentazkiyah diri mereka dengan ketauhidan, termasuk di dalamnya adalah dengan sifat-sifat rendah, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh iblis laknatullah. Ya, maka iblis dikeluarkan dari surga. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadisnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarrah min kibrin. Tidak akan bisa masuk ke dalam surga orang yang ada sebesar biji zarrah dari sifat kesombongan di dalam hatinya. Ya, berarti harus benar-benar bersih Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak boleh ada kesombongan kepada sesama manusia. Ya, benar-benar kita tata hati kita tata niat-niat kita. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana tentang seorang, ya, yuhibbu rajulu an yakuna sabuhu hasanan. Ada seorang itu dia suka pakai baju yang bagus, wa na'luhu hasanatan, dan sendalnya alas kakinya bagus. Apakah itu termasuk sombong? Kata Nabi, sombong itu bukan pada yang zahir. Ya, kata Nabi, ya, kesombongan adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Ketika seorang sudah tahu kebenaran kemudian dia menolaknya, dan ketika seorang dia merendahkan manusia di hadapan dirinya, itulah kesombongan yang hakiki. Ya, sebagaimana iblis laknatullah, maka dia menolak kebenaran, dia menolak perintah Allah, dan kemudian yang kedua dia meremehkan manusia. Ini kesombongan yang hakiki. Ya, ketika sudah nampak kebenaran dari ajaran agama kita, maka terima dulu, ya, meskipun bisa jadi belum sesuai dengan, ya, kemauan kita, meskipun masih bertentangan dengan hawa nafsu kita, yang penting terima dulu, ya, supaya kita dijauhkan dari sifat sombong kepada kebenaran. Yang kedua, jangan sampai kemudian meremehkan orang yang mengamalkannya. Ya, kita tahu kebenaran dan ada orang yang mengamalkannya. Ya, kalau kita belum bisa seperti mereka, maka minimal jangan sampai kita menganggap mereka rendah. Ya, jangan sampai kemudian mencela mereka. Ya, maka tetap kita berusaha agar dijauhi dari segala sifat, ya, kesombongan di dalam diri. Nauzubillahi summa nauzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka ini penyakit-penyakit hati. Begitu juga termasuk di dalamnya adalah al-hasad. Ya, seorang ketika di dalam dirinya ada sifat hasad. Ya, hasad itu adalah ketika seorang melihat nikmat pada orang lain, maka dia merasa tidak senang di dalamnya. Ya, kita punya tetangga, rumahnya baru, ya, kemudian kita merasa tidak suka. Ada orang punya kendaraan bagus, ya, kemudian kita merasa tidak suka. Ya, termasuk ketika seorang mendapatkan suatu nikmat tertentu, kemudian menjadikan dada kita sempit, itu tanda di antara penyakit hasad sudah merasukinya. Ya, ketika hasad itu diikuti dengan perbuatan, misalnya dia berusaha untuk menghilangkan nikmat orang lain, sangat bencinya, maka dia ingin berupaya merusak. Ya,
kenikmatan tersebut, maka ini hasad yang paling buruk Bapak Ibu sekalian. Ya, dari perasaan saja sudah buruk, apalagi sampai kemudian melakukan dengan usaha, dengan perbuatannya, maka bertambah buruk. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ayatnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari penyakit hasad. Ya, dalam surat apa Bapak Ibu sekalian? Ya, dalam surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, Nabi diperintahkan berlindung dari hasad, dari keburukan hasad dan juga dari pelaku hasad. Ya, kita tidak boleh hasad, dan begitu juga kita berlindung kepada Allah dari orang yang hasad kepada kita. Karena itu termasuk perbuatan yang bisa merusak jiwa. Ya, kalau penyakit itu masuk di dalam diri kita, itu penyakit yang sangat tidak enak sekali. Kenapa? Ketika orang lain dia senang mendapatkan nikmat, justru kita menjadi sempit. Ya, orang merasa bahagia, kita merasa sakit. Ya, sungguh celakanya, sungguh ruginya orang yang memiliki penyakit hasad. Setiap siapapun yang punya nikmat, maka dia menjadi sakit. Nauzubillah. Dan sebaliknya, ketika dia melihat orang yang sakit, dia malah justru senang bergembira. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, maka ini menunjukkan penyakit ini sangat berbahaya. Ya, tidak bisa melihat orang lain senang, dan sangat senang jika melihat orang lain sengsara. Ya, ini penyakit hasad. Ya, kita diperintahkan berlindung dari hasad, begitu juga dari orang yang hasad kepada diri kita. Disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasad ini bisa merusak secara nyata Bapak Ibu sekalian. Ya, seorang yang hasad dengan pandangannya akan bisa menimbulkan ya kerusakan. Ya, orang dia punya penyakit hasad, kemudian dia salurkan kebenciannya lewat pandangan, ini yang disebut dengan penyakit ain. Ya, itu bisa Pak. Dengan pandangan orang yang hasad itu bisa menjadikan apa? Sesuatu itu menjadi apa? Ya, terpengaruh karenanya. Ya, orang hasad melihat anak kita, ya, dengan pandangan kebencian, maka anak ini bisa sakit. Ya, seorang yang hasad melihat kendaraan orang lain dengan pandangan benci, itu bisa menjadikan apa? Kendaraannya rusak. Ya, dan ini sesuatu yang mujarrabah. Sesuatu yang sudah terbukti. Ya, makanya ketika seorang dia punya sifat hasad, ya, maka kita diperintahkan untuk kita menjauhi segala perilaku perbuatan hasad dengan kita apa? Menyadarkan semua nikmat tersebut kita lebih ridha kepada takdir Allah. Ya, jadi orang yang punya penyakit hasad itu karena dia tidak ridha dengan pembagian Allah. Allah membagi rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki. Allah kasih si fulan rezeki berupa harta, ada yang dikasih mungkin keturunan, ada yang diberikan misalnya rezeki ya dari pekerjaannya, mungkin dari keluarga yang nyaman. Ya, jadi rezeki itu tidak selalu identik dengan uang, ya, tetapi dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Diberikan kesehatan, diberikan waktu yang luang untuk beribadah, itu pun nikmat. Ya, Allah membagi rezeki kepada hamba-hambanya. Maka ketika seorang dia hasad, menunjukkan dia tidak ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala, kurang imannya kepada takdir, ya, kepada qadanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka perlu dikuatkan imannya. Perlu dikuatkan ya ridhanya ya kepada iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Kalau orang sudah iman pada rukun iman yang keenam, maka tidak ada yang namanya hasad. Ya, karena dia ridho, meskipun dapat ini itu ada atas izin Allah. Itu adalah karunia Allah, maka dia pun merasa lapang. Ini adalah ya, pemberian Allah.
Begitu juga ketika seorang mendapatkan musibah, dia justru bukan senang, bahkan dia merasakan kesedihan. Ketika Allah mentakdirkan orang mendapatkan musibah, maka dia pun merasa peduli, dia merasa empati, dia pun berusaha untuk memberikan bantuan. Ini sebagai bukti imannya yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini di antara penyakit kotoran hati yang harus dibersihkan. Dan banyak di antara penyakit-penyakit yang lainnya. Dari setiap kotoran di dalam jiwa, maka diperintahkan kita untuk membersihkannya, dan Allah menegaskan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang senantiasa membersihkan jiwanya dari berbagai kotoran-kotoran, baik kepada hak Allah maupun kepada hak manusia. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celakalah orang yang justru mengotori jiwanya, hatinya dengan segala kotoran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak sesama manusia. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Akan pentingnya kita senantiasa merefleksi diri, muhasabah diri. Jangan sampai kotoran-kotoran, apalagi kesyirikan, itu merasuk ke dalam diri kita, ke dalam jiwa kita, sehingga kita bergantung kepada selain Allah. Begitu juga kotoran-kotoran yang merasuk, yang berkaitan dengan hak kepada sesama manusia. Dari sifat hasad, dari sifat ujub, dari sifat sombong, dari dengki, dan seterusnya. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Baik, sampai di sini. Jika mungkin ada pertanyaan, falyatafaddal mashkura. Sudah syuruh apa belum, Pak? Belum. 5 menit lagi. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu-ibu sekalian sambil menunggu waktu syuruh. Baik. Jadi di kitab ini banyak dijelaskan Bapak Ibu sekalian. Jadi yang paling intinya bahwasanya bersihnya hati itu dikaitkan dengan keikhlasan. Ketika seorang imannya benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan dia akan jauh dari segala kotoran-kotoran di dalam diri. Maka kenapa Allah memerintahkan kepada seluruh para rasulnya, dan begitu juga kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk mensucikan diri umatnya, terutama dengan nilai-nilai ketauhidan, dengan nilai-nilai keimanan. Karena poros dari segala kebaikan adalah dengan tauhid. Kalau tauhid seorang benar, maka akan bersih jiwanya dari segala kotoran-kotoran, baik kotoran yang besar tadi maupun kotoran-kotoran kecil yang menyusupinya. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Baik, Allah Ta'ala a'lam. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini semata-mata adalah agar kita saling belajar mengevaluasi diri. Dan saya berbicara bukan berarti saya sudah baik, belum. Tetapi kita sama-sama selalu untuk bermuhasabah diri, untuk senantiasa memeriksa hati-hati kita, bagaimana keimanan kita, apakah sudah benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apakah sudah benar-benar membersihkan jiwa kita dari berbagai kesyirikan yang bisa, dari berbagai kotoran-kotoran yang bisa merusak hati kita. Wallahu taala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.